Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Pada video kali ini, gua bakal ngasih tahu kalian beberapa kesalahan umum dalam berbahasa Inggris. Yang pertama adalah I have much money. Apakah pernyataan ini salah? Enggak juga. Tapi di thumbnail gua tulis I have much money itu salah ya. Jadi kesalahannya begini. Much itu nggak bisa digunakan untuk positive statements of quantity atau pernyataan positif pada kuantitas. Jadi yang benar itu I have a lot of money. Gue punya banyak uang. Lalu kalau misalkan bilang I have much money, apa native speaker itu tetap ngerti artinya? Begini, sebenarnya kenapa tadi gue bilang gak salah-salah banget? Karena beberapa hari yang lalu gue sempet nanyain tentang pembahasannya ini ke temen gue yang native speakernya. Jadi dia orang Amerika aslinya. Ya gue nanya karena emang gue masih belajar juga. Jadi gue masih butuh bimbingan dia. Dia bilang gini, kalau gue bilang I have much money, dia tetap tahu artinya apa. Tapi dia bilang dia bakal ngira kalau bahasa Inggris gue itu masih jelek. Tapi kalau gue bilang I have a lot of money, dia bilang bahasa Inggris gue itu udah bagus. Jadi perbedaannya di situ. Jadi dia tetap ngerti apa artinya. Oke, di situ udah jelas kan perbedaannya antara I have much money dan I have a lot of money. Sekarang gimana kalau misalkan gue nulis kata begini, I don't have much money. Itu bener nggak sih I don't have much money? Bener. Kenapa? Karena ada kata don't. Itu menunjukkan pernyataan yang negatif. I don't have much money. Dan kata berikutnya adalah ini. I don't have any money. Itu artinya apa sih? Artinya gue nggak punya duit sepeser pun. Jadi kalau kita mau translate ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, gue nggak punya duit sepeser pun. Kita bakal mikir sepeser pun itu bahasa Inggrisnya apa. Jadi untuk bisa mentranslate dengan benar itu kita perlu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalkan gue nggak punya duit sepeser pun, itu kalau di bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin artinya begini ya. Saya tidak punya uang sedikit pun. Begitu. Jadi artinya I don't have any money itu artinya gue gak punya duit sepeser pun. Kesalahan umum berikutnya adalah ini. There are some coffee. Salahnya di mana? Padahal kan udah bener ya. Coffee itu kan kata benda yang gak bisa dihitung. Dipasangkan dengan some itu harusnya udah bener. Tapi salahnya di mana? Salahnya itu pada penggunaan are. Seharusnya menggunakan is. There is some coffee. Biar lebih jelas, gue tambahin kalimatnya. There is some coffee in the kitchen. Jadi kalian udah tahu kan some itu artinya apa? Kalau belum tahu, simak di video gue sebelumnya. Kenapa harus pakai is? Karena ini pernyataan positif dan menunjukkan kata benda yang nggak bisa dihitung. Jadi pakainya is. There is some coffee in the kitchen. Contoh berikutnya adalah begini. 4 coffees dengan 4 glasses of coffee. Yang benar yang mana? Kesalahan umumnya itu 4 coffees. Gitu kan? Yang benar 4 glasses of coffee. Tapi waktu gue di kapal pesiar, ada tamu yang bilang 4 coffees please. Itu maksudnya 4 gelas kopi. Kenapa nggak disebutin glasses of? Kenapa dia nggak nyebutin kata itu? Kenapa dia nggak nyebutin kata 4 glasses of coffee? Tapi cuma bilang 4 coffees please. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia nggak mau memperbanyak kata gitu. Males bilang sesuai dengan struktur yang baik dan benar. Jadi yang penting sih antara waitersnya dan dianya sama-sama tahu gitu. Jadi
Itu sih kejadian yang waktu gua lihat di kapal pesiar. Dan itu sih sebenarnya bukan kesalahan umum, tapi nggak apa-apa. Kayak kita aja nih, orang Indonesia, belum tentu kita bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar kan. Oke semuanya, demikian video dari gua. Atas kekurangannya, gua mohon maaf. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Dan kalian bisa komen di bawah video ini. Jadi kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like dan subscribe, serta bagikan ke sosial media. Terima kasih.